Hai guys, welcome to my channel, yaitu channel Caca Miu Miu. Hari ini kita bakalan main ini. Oke, intro dulu yang lebih tepatnya. Oke guys, ini aku mau masuk dulu ya. Nah, ini aku udah masuk. Tadi aku mau ceritain tentang persahabatan yang runtuh. Oke, kita mulai ya. Oke, aku mulai ya. Jadi, pada suatu hari ada anak yang namanya Milky lah ya. Nah, Milky itu orangnya tuh aslinya baik banget. Apalagi dia itu suka menolong temannya. Dia suatu hari kan punya teman. Tiba-tiba temannya tuh ngajakin dia putus persahabatannya. Itu entah kenapa, tapi pas di pagi hari dia itu bilang di sekolahnya sama teman barunya, dia tuh bilang begini, aku aslinya males tahu sama si temanku Milky. Dia itu banget suka suka ngejahilin orang, padahal dia itu ngejahilin orang, nggak suka dia begitu. Tapi temennya ngomong begitu, terus cuman temennya yang baru tuh ngangguk aja gitu, sambil bilang, aslinya aku juga nggak mau sama dia pernah deketin aku, minta persahabatan dengan aku, tapi aku nggak mau begitu. Sejak dia lihat dari lobi kelasnya, kalian tahu kan lobi, nah dia itu langsung nangis di dalam kelas. Yang kan bel tuh kan. Nah terus temennya itu keluar sambil ngusapin matanya ke kamar mandi. Nah waktu itu guru itu sudah datang, tapi dia belum kembali dari kamar mandi. Nah sahabatnya tuh ditanyain, karena saking dia persahabatannya erat banget sampai kemarin guru tuh jadinya tahu, ya ini tuh baik, dia sahabatannya erat banget gitu kan. Jadinya dia tanya tuh sama sahabatnya, si siapa namanya, Milky, namanya Milky, beda itu namanya agak beda, satu Milky satunya Milky. Nah si Milky bilang, aku nggak tahu sih bu tadi, tapi aku lihatnya dia ngusapin mata sambil ke depan, nggak tahu kenapa. Temanku satu ini katanya dia tuh bilang, aku mau ke kamar mandi dulu ya, sebentar aja dia bilangnya. Nah dia itu bilangnya begitu temennya. Terus di sisi lain temennya itu nangis di dalam terus kan ada satu temen kayak temen lamanya sahabat dia yang namanya Milky. Itu tuh dari sekelas sebelah, dia tuh kakak kelas. Dia tuh pernah ceritain sahabatnya ke kakak kelas itu. Terus kakak kelas itu bilang, Dek, kenapa kamu nangis, Dek? Terus dia kan kaget, dia cepet-cepetin ngusap matanya. Dia bilang begini, nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, aku nggak apa-apa. Terus sambil keluar tuh. Terus dia itu bukannya malah ke kelas, tapi malah ke kantin begitu guys. Kagetan kan tuh. Terus
sampai saking dia marahnya sama sahabatnya itu, pintu kantinnya sampai duar roboh. Nah terus ibu kantinnya pada kaget, aku ada anak sekuat ini gitu kan. Nah terus dia itu nangis di dalam, nangis pokoknya terusan sampai bel pulang sekolah. Dia nggak masuk kelas sama sekali karena dia takut ketemu sahabatnya. Nah kan dia pernah tuh kan dikasih gelang sama temennya, itu gelang kayak bersahabatan gitu, tapi dia tuh aslinya pengen gelang persahabatan itu warna-warni kayak apa kek gitu kan. Nah ternyata dia kan suka hitam putih, jadinya sudah dia nggak mau. Nah itu juga nggak tahu tentang bestie itu apa, sahabat itu apa, saking namanya dia putus persahabatannya sama sahabat itu, sama sahabatnya dia. Terus dia kan nangis terus sampai di kamarnya ditanyain mamanya, soalnya mamanya tuh lihat kok anak ini nangis terus ya gitu. Terus dia tanyain tuh kan begini, nah kenapa kamu nangis terus, bukannya kemarin kamu masih ceria, itu kemarinnya ditanyain, kalau sekarang dia mah udah nggak sedih. Nah terus dia itu bilang gini, nggak apa-apa kok ma, aku cuman nggak usah deh, aku nggak perlu ngasih tahu ke mama. Nah dia kan nggak mau ngasih tahu kan ke mamanya, tapi mama itu kayak kaget, bingung ya, lebih tepatnya bingung banget, kenapa ya anak ini kok begini, perasaan kemarinnya masih ceria itu sama sahabatnya. Nah kan dia tuh deketan kan rumahnya sama sahabatnya, di depan bahkan dia tuh lihat mainan sama sahabatnya. Dia tuh nggak diajak main, biasanya kalau dia tuh punya teman baru, ajak saudaranya, pokoknya teman main tetap dia sahabatnya tuh ngajak dia, tapi sekarang enggak gitu, kayak seolah-olah dia dilupain gitu. Nah di sisi lain teman barunya bilang begini, itu temenmu nggak apa-apa ta gitu. Nah, terus dia bilang nggak apa-apa, itu tuh memang begitu, biasanya begitu biasanya gitu. Nah ya kan nggak gitu ya, kok bisa dia itu begitu, aku tak ada salah apa-apa itu kan. Kalian tahu dia bilang apa? Pas kan dia tuh dengar dari kamarnya, kenapa sahabatnya begitu gitu kan. Ya si Milky bilang begitu, dia sampai keluar itu. Guys, maaf ini aku ceritanya agak gak jelas. Tadi itu aku bilang sahabatnya itu si Milky, kayak kok bisa sahabat begitu gitu ya, maksudnya itu sahabat temennya yang baru kenapa kayak juga cuek, padahal itu juga aslinya perhatiin, terus dia itu pengen jadi temen tapi gak dikenalin sama itu ya guys. Woi, aku mau pergi sebentar aja, aku nanti balik lagi, oke? Nah guys, ini aku sudah kembali, jadi aku pengen ceritain Bale ya. Dia itu sudah dikenalin sama siapa tuh namanya, saudaranya, tapi dia tuh masih nggak tahu tentang sahabat itu apa. Namanya tuh sedih banget karena anaknya bisa begitu. Nah terus dia tuh bilang, mama aku pengen punya teman, aku nggak tahu teman itu apa.
dia tuh nggak pernah menerima kayak kasih sayangnya sama teman. Pernah sih, tapi yang temennya lamanya, cuman yang dulunya, tapi sekarangnya nggak pernah. Jadi makanya dia kenal sama saudaranya. Yaitu anggap saudaranya itu teman, saudara, sahabat, teman terbaik sekarang. Dia juga diajarin sedikit-sedikit sama pertemanan dan kasih sayang atau apa. Dan dia juga sekarang udah suka warna ya. Tapi warna pertamanya yang dia suka, yang pas dia tahu tentang warna itu warna apa tuh namanya, ada hitam sama apa ya, hitam kalau nggak salah sama kuning gitu. Dia tuh masih kayak kenanya itu, dia tuh sering menggambar pakai warna itu pokoknya. Lalu dia itu sekarang sudah jadi anak ceria karena sama saudaranya. Saudaranya kan punya teman. Nah dia tuh kenalin, jadi dia punya teman banyak sekarang. Tapi sedihnya dia itu nggak bisa sama saudaranya berteman selamanya. Karena saudaranya bakalan pindah, hanya dia pengen disekolahin ke luar negeri, Jepang. Dia jadinya sedih. Tapi mamanya akhirnya sekolahin di Jepang, tapi sekolah yang beda, lebih jauh daripada temennya, di deket apa tuh namanya. Nah aku ceritanya ya, dia tuh punya saudara lagi yang tinggal di Jepang. Nah terus itu si saudaranya yang alias teman dekatnya si anak itu, dia itu jauh dari sekolahnya. Tapi bedanya anak itu tuh deket sekolahnya sama itu, jadi dia bisa tinggal di sana sementara. Dia aslinya mau tinggal di sana, tetapi dia punya paman juga di sana, jadi dia tinggal sama pamannya, bukan saudaranya yang itu. Jadi dia itu juga sedih gitu. Kok bisa ya? Dia nangis kenceng banget pas di Jepang, sampai orang Jepang sampai gitu. Dia tuh orang Jepang tuh sampai itu anak siapa ya gitu. Kayak orang Indonesia gitu. Dia bilangnya orang Jepangnya. Terus kan dia tinggal sama bibinya ya sekarang. Yaitu bibinya bisa bahasa Jepang dan bahasa Indonesia, jadi dikit-dikit diajari bahasa Jepang. Dia juga sekarang lebih mandiri. 2 minggu kemudian dia tuh dipulangin ke Indonesia. Kalian dia juga kayak ngomongnya kalau makan di Indonesia tetap bilang, kalian tahu lah ya bilang apa, idakakimas. Nah itu kan, nah itu dia tetap ituin. Terus kalau pulang dia juga pakai aku pulang dalam bahasa Jepang ya. Selamat tidur pun juga begitu, karena dia jali bibinya selalu banget kayak gitu. Dia bilang begitu. Kamu tuh harus terbiasa ngomong begini, saat begini ya begitu. Akhirnya dia sudah terbiasa sampai di Indonesia. Dia terus kan dipertemukan tuh ya sama sahabat lamanya. Dia itu nyesel karena sudah putusin. Akhirnya sahabatnya minta maaf, tapi dia bilang dalam bahasa Jepang. Dia tuh nolak, soalnya dia tuh udah jahat sama dia. Dia kan nangis. Terus ternyata temen barunya si sahabat lamanya dia tuh nggak pergi juga. Dia nggak mau sama dia karena dia itu kayak agak jahat sama temen lamanya, padahal dia pengen. Alhamdulillah, maaf aku acik. Kayak apa ya, lupa jadinya. Lupa jadi.
Makanya dia putus karena dia tuh pengen kenal sama dia, jadinya dia nggak boleh. Katanya dia tuh jahat, dia tuh bla bla bla, pokoknya begitu. Tapi akhirnya dia itu memaafkan, tapi dia bilang, aku maafkan kamu, tapi selama ini kamu jangan deket-deket aku, cuman ngobrol di WA aku. Ya pun, atau mabar gitu. Ya pun kasih nama Robloxnya sama nama WA-nya dia. Tapi sayangnya dia tuh kalau WA, dia tuh kasih WA mainannya dia. WA mainan tuh kayak buat kontennya dia gitu. Nah sekarang dia tuh kalau nggak salah dia remaja ya, tapi sudah dikenalkan ya sama itu. Maaf ini agak tak jelas, oke? Nah kalau suaraku agak nggak keras, kerasin aja di volumenya kayak gini. Tus 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 begitu ya, dikelasin ya. Nah terus habis itu dia itu udah umur 20, dia sudah kerja, tapi dia nggak tahu mau kerja apa. Mamanya itu bilang, kamu kerja di Korea atau Jepang, karena mamanya kan pilih begitu. Dia bilang, di Jepang aja mah gitu, sekalian ketemu Mia itu saudaranya. Nah tapi dia itu sekarang nggak mau dipanggil yang namanya aku kasih tahu itu, lupa aku sekarang. Dan namanya itu dipanggil apa tuh namanya, apa ya? Aku tahu. Namanya dipanggil mirip-mirip sama Mia, yaitu pokoknya kayak nama Jepang lah. Mia, pokoknya ada Mianya, tapi itu apa namanya, ada lanjutannya, nama panjangnya dia Miyako, nggak tahu lah, Mia-chan dia. Itu di Jepang dipanggil Mia-chan atau Miyako. Jadilah begitu. Oke. Lanjut apa? Dua.